malam, tidak terasa pemilu kurang dari 100 hari lagi. Tapi pemilih yang galau dan berencana golput masih membayangi. Mengapa sampai saat ini masih ada yang belum bisa menentukan pilihan? Mengapa golput justru menjadi pilihan? Inilah Rosi, golput, rasional atau frustasi? Saya mau mengingatkan Anda warganet untuk tema Rosi malam hari ini, golput, rasional atau frustasi. Komentar Anda silakan kirim mentionnya @Kompas TV ya. Hashtagnya adalah suara golput. Pertanyaan juga bisa Anda ajukan di kompas.tv/interaktif. Streaming bisa Anda saksikan juga di kompas.tv/live. Sebelum saya berbincang dengan mereka yang belum bisa memutuskan pilihannya, saya akan berbicara dulu bagaimana kecenderungan golput di pemilu 2019. Faktor apa saja yang menyebabkan orang masih belum bisa menentukan pilihannya di pemilu 2019 nanti. Saya sudah bersama peneliti Litbang Kompas, Bung Yohan Wahyu. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Rosi. Ramai di jagat sosial media tentang golput gitu ya. Dan kemudian banyak seruan untuk jangan juga golput. Maka tema kita malam hari ini, Bung, golput, rasional atau frustasi. Coba kita lihat dulu hasil dari Litbang Kompas tentang elektabilitas pasangan calon presiden di Pilpres nanti. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya sudah informasi yang sudah orang banyak tahu ya, 52, 32, 14%. Ini rahasia ini karena memang tidak mau menjawab saja ya? Jadi yang rahasia 14,7 itu mengaku belum memiliki pilihan, tidak mau menjawab, rahasia, sebagian kecil mengaku bahkan golput ya, memang angkanya kecil. Jadi akumulasi dari situ kita mengelompokkan itu menjadi undecided voter, pemilih yang belum menentukan suara, pilihan. Tapi sebenarnya dari kelompok pemilih Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi ini, sebagian dari mereka sebenarnya juga masih membuka peluang untuk berubah pilihan. Oke, berarti kita akan lihat. Jadi di antara 52 dan 32,7 ini masih juga bisa dibedah bahwa ini masih bisa beralih, begitu ya? Bisa beralih ke sini maupun bisa beralih atau bisa beralih kemudian tidak memutuskan atau pilihan. Bisa juga beralih kepada tidak mau memilih. Oke, kalau kita lihat loyalitas pilihan, ini bisa dijelaskan Bung Yohan. Jadi ini dari pemilih Jokowi Ma'ruf itu 30,7% mengaku bisa berubah pilihan. Ini yang saya sebut pemilih galau ya. Jadi kelompok pemilih Jokowi Ma'ruf 30,7%-nya itu masih membuka pilihan. Saya belum mantep nih dengan pilihan saya. Tapi ini 69,3 ini dari yang 50 tadi kan? Iya, dari yang 50 tadi dan mereka sebagai pemilih Jokowi Ma'ruf. Pemilih yang sudah kuat, mantap, strong voter ya. Mereka tidak akan berubah pilihan sebanyak 69,3. Dan 30% dari 52 sekian tadi yang memilih Jokowi Ma'ruf. Jokowi Ma'ruf yang masih membuka pilihan untuk berubah. Oke, baik, berikutnya loyalitas. Sama dengan tadi ya, sementara sekitar 30%-an, sementara di Prabowo Sandi 34,2%, pemilih Prabowo Sandi itu mengaku masih membuka pilihan untuk berubah. Gitu. Jadi di antara dua pasangan calon ini, pemilihnya memberikan kontribusi menambah swing voter gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi 14,7 undecided voter, sebenarnya angka realnya bisa lebih dari situ. Sumbangan dari pemilih Prabowo Sandi dan pemilih Jokowi yang masih galau. Yang tadi masih bisa berpindah. Baik, kita kalau melihat ini. Ya, ini sebenarnya kelompok pemilih undecided voter. Di dalam kelompok pemilih undecided voter itu 95% sebenarnya mereka bisa berubah. Artinya apa? Mereka hanya posisi saat ini posisi sementara. Saya memang saat ini belum pilihan, tapi saya nanti akan memilih. Jadi 95% dari 14,7 undecided voter itu mengaku akan berubah pilihan. Jadi tidak selamanya kami itu
diam tidak memilih, kami akan memilih gitu. Hanya memang belum bisa menentukan. Hanya belum bisa memutuskan saat ini, saat survei dilakukan. Ya. Dalam berbagai survei dari tahun ke tahun, misalnya kita selalu melihat angka golput kecil, 1% begitu. Tetapi pada kenyataannya, apakah itu 2004, 2009 maupun 2014, angka golput terus meningkat. Mengapa survei juga tidak mampu menangkap suara golput? Golput itu kan sebenarnya fenomena yang kemudian dianggap sesuatu dalam tanda kutip ya, salah. Dianggap sesuatu yang melanggar secara normatif. Karena memang warisan sejarah Orde Baru yang mengatakan dulu kan era Orde Baru kan mobilisasi ya, bukan partisipasi. Orang kemudian kalau kita lihat tingkat partisipasinya memang di atas 90% ketika pemilu-pemilu era Orde Baru. Di akhir-akhir pemilu itulah kemudian muncul gerakan untuk melawan sistem pemilu waktu itu, kemudian dikenal dengan golput. Jadi pada awalnya golput itu menjadi sikap politik ya, perlawanan politik untuk melawan sistem pemilu yang menurut mereka ini pemilu yang tidak fair, pemiluan bagi mereka karena hasilnya sudah diketahui sejak awal, pemenangnya pasti, sehingga mereka melakukan perlawanan politik. Pasca reformasi sebenarnya orientasinya sebenarnya masih sama, ada perlawanan itu. Tapi kalau kita lihat sistem sudah berubah, iklim politik juga sudah berubah dari demokrasi, dari otoritarianisme ke demokrasi. Dalam konteks itu golput sebenarnya bisa dibagi 3 kategori. Yang pertama tentu golput karena teknis. Tidak DPT, terdaftar. Itu pernah terjadi waktu itu. Sangat terutama pemilu 2004 2009 ya, persoalan DPT tidak terdaftar, belum dapat surat undangan namanya. Jadi teknis sekali. Dia pemilih pindah kayak gitu sehingga dia nggak memilih. Kemudian yang kedua, kategori kedua adalah pemilih yang lebih ke pengetahuan. Memilih di pemilu itu bukan urusannya gitu. Memilih pemilu urusan elit. Jadi kelas saya, terutama kelas menengah bawah yang merasa, wah nggak usah ikut-ikutan. Jadi lebih ke pengetahuan, kesadaran yang masih rendah terhadap hak politik misalnya. Ini kategori golput yang relatif karena pengetahuan saja. Yang kategori ketiga adalah karena politis, perlawanan tadi. Protes terhadap bahwa pilihannya tidak ada yang lebih baik, pilihannya tidak memuaskan, tidak ada pilihan yang membuat saya kemudian tertarik untuk menggunakan hak suara saya. Terakhir, Mas Bung Yohan, kita masih akan ada 4 debat lagi. Menurut Anda seberapa besar dalam tempo kurang dari 100 hari dan 4 debat lagi itu bisa mempengaruhi mereka yang belum memutuskan, itu bisa memberikan suaranya? Saya pikir masih ada kurang lebih 85 hari ya sampai hari pemungutan suara. Ini masih cukup waktu untuk kemudian terutama bagi undecided voter untuk menghitung, mengkalkulasi. Jadi mereka kalau dilihat dari kategorinya mereka adalah kelas menengah, pendidikannya juga menengah tinggi gitu ya, dan orang muda, milenial kebanyakan, karena di survei kita 37% dari kelompok undecided voter ini milenial. Itu yang terjadi sebenarnya pada pemilu Amerika, di bawah 30% yang rata-rata tidak mau memilih. Jadi mereka masih mengkalkulasi nih, terutama faktor debatnya. Mereka akan menunggu, masih ada 4 debat selanjutnya. Disitulah mereka akan menentukan dan menghitung apakah pilihan saya tetap dengan pendirian atau kemudian menentukan antara 1 dan 2 atau termasuk partai dari 16 partai itu mana yang mereka pilih itu. Baik, terima kasih Bung Yohan untuk waktunya. Golput pilihan yang rasional atau ekspresi rasa frustasi. Saya kembali sesaat lagi. Ya walaupun nggak peduli-pedulinya personally sama politik, tetap menurut saya tetap penting sih. Nyoblos dong, masa golput? Apalagi kan sebagai pemilih pemula gitu ya, mau ikut serta tentu saya dalam membangun negara ini. Ya kita juga warga negara harus support pemilu. Ya kita warga negara ya wajib sih kasih suara. Kalau misalkan dapat kesempatan kenapa enggak kan daripada golput kan, karena satu suara aja sendiri juga bisa ngebantu masa depan Indonesia. Dari kita juga yang menentukan gitu kan negara Indonesia bakal maju atau enggak.